karya lu keren gitu. Cuma maksudnya banyak banget yang tiba-tiba jadi Anjasmara men. Anjasmara. Lu tato artis tapi lu ngerasa artis banget gitu. Apaan sih gitu. Kalau boleh tahu harga boleh nggak dibocorin ke mereka nih? Ini sebenarnya promo itu bebas-bebas aja sebenarnya. Tapi harus lihat kiri kanan, lu jangan promo yang egois. Tato artis ya, enak ya. Gue lihat-lihat tuh tato artis kerjaannya megang-megang tete itu. Lu duit banyak-banyak buat mau ngapain sih? Target sih tahun depan beli jet pribadi sih, target. Tapi lu ngehe ya, gila loh. Maksudnya anjing, gua keren loh dia. Dia bisa beli rumah terus kayak gue sebel gitu. Anjing, itu kan mahal ya, tapi dari beli tato gitu dan itu keren. Oh iya, ini satu lagi nih si brengsek atu ini nih. Ini tato artis yang nggak punya tato nih si brengsek, alasannya nabung mulu, duit miliaran. PSBB, COVID datang pertama di Februari. Februari ya benar. Kita sampai Juni itu masih stabil. Sewa toko di Bali itu udah gila harganya menurut gua sekarang. Kalau bisa lu nabung dari apa yang lu dapetin itu lu sisihin gitu loh. Tato Ya, kembali lagi di channel Tukang Tato. Selamat siang para pendosa di sana yang masih sehat. Kalian ya wajib bersyukur lah, yang dimana karena kala pandemi ini anjing gua ngomong belibet, gua grogi ketemu dia men. Ntar dulu ya, ntar gua intro lo nih. Wah, Iya, gitu nih, semangat banget gua ketemu dia. Jadi kalian tuh harus bersyukur yang dimana diberi kesehatan di kala pandemi ini. Soalnya kan orang masih pengen banget sehat, terus pengen bisa bekerja ya. Gue syukurin banget gue sehat, Mas Malik sehat, semua yang ada di ruangan ini sehat semua. So jadi selamat datang Mas Malik, atau gue yang selamat datang nih? Lu selamat datangin gue di channel lu selamat datang tempat gue. Iya benar. Apa kabar bang? Baik. Alhamdulillah baik ya. Thank you nih udah diundang-undang. Boleh ngobrol di channel lo yang agak Enggak lah. Sebenarnya ini bukan undangan yang pertama ini sebenarnya. Jadi dulu tuh kita sempat bikin video podcast pertama kalinya tuh tahun 2019 dulu. Terus sempat videonya aku take down gara-gara kita dipengaruhi air AC guys. Dimana di air bawah AC pengaruh itu air AC. Jadi agak ngaco saat itu. iya, jadi ngomongnya kita kadang mulutnya nggak disekolahin gitu loh ya. Di Bali tuh ya Mas Afik ya. Iya, jadi kayak nuansanya agak digerakin gitu ya. Jadi Lo ngapain lagi ke Bali kalau nggak liburan buat orang Jakarta? ceritanya sepertinya gitu ya. Jadi totalan banget saat itu tuh. Terus akhirnya dadakan bikin podcast kan. Dan kali ini ceritanya gue mau membayar dosa gue sama dia nih. Gimana Mas, bang? Baik. Mas Afik gimana kabarnya? Saya alhamdulillah sehat terus, masih diberikan kesehatan yang nggak udah-udah. Semoga lanjut terus ya sampai waktu akan datang. Betul. So bang, gue boleh nanya-nanya nih tentang kehidupan lu nih, asik kehidupan lu. Kehidupan Jakarta Blackboard maksudnya ya. Iya, boleh. Bang, yang pertama-tama yang simple aja nih. Kenapa lu ngasih nama Jakarta Blackboard? Wah gila, boleh yang dari ringan dulu nih, berat nih ya. Langsung ke sini berat bang, nasi padang nih cerita nih, berat nih. Ini lumayan agak rese sih ketika gua mengklaim studio saat itu. Tepatnya waktu itu 2016 ya, studio kita terbilang studio baru gitu kalau buat teman-teman yang lain gitu ya. Ketika gue bikin nama Jakarta Blackwork itu kayaknya agak terlalu berani gitu kan. Anjing Jakarta Blackwork gitu. Keras ya. Cuma buat gue nggak masalah sih, itu kan nama itu satu doa kan. Yoi. Satu doa gitu, jadi kalau buat gue kalau urusan skill sih berjalannya waktu nanti juga kalau lo konsisten di situ akan seimbang dengan nama lo gitu. Meskipun saat itu kita ngerasa kita baru-baru banget nato, anjing pantas nggak nih ya bikin nama Jakarta Blackboard gitu. Cuma ya pantas aja, soalnya buat gue anak muda harus punya idealis asal porsinya pas gitu. Karena idealis itu kan kemewahan terakhir buat anak muda gitu ya. Setuju gua. Asal porsinya pas gitu. Asal pas, jangan berlebihan. Jangan ya. berlebihan, idealis Setuju, banget setuju. ntar lu lapar lagi. Ya seperti itu kurang lebih gitu. Udah sarkas aja dia. So orang hutan pakai iMac juga loh. Oke. So, di mana sih bang alamatnya Jakarta Blackboard ini?
Alamatnya ada di Pejaten, Jakarta Selatan. Ntar kita tulis bawah sini Iya, ya, iya, alamatnya ya. Di Warung Buncit Raya sih, Pejaten, Jakarta Selatan. Ya. Deket-deket Kemang lah. Dekat-dekat Kemang lah ya. Untuk Jakarta Black Work ini nih bang, lu sendiri kan sebagai owner nih, dan lu juga tato artis. Lu punya berapa banyak tato artis nih di sini kalau boleh tahu nih? Saat ini yang bantu studio, teman-teman yang sayang buat ngegedein bareng-bareng studio tuh ada salah satunya ada gua juga, gua sambil nato juga gitu ya. Gua ada Aldo itu partner awal gua nemenin saat Southside dulu kan pertama kali gua buka studio ini kan dulu namanya Southside, partner gue itu Guns, ada di Orang Tradisional Tato, siapa yang nggak kenal dia. Ini ada nih tatonya Guntur nih di sini nih. Dulu gue buka sama Guns 1 tahun, terus 1 tahun aja gitu, akhirnya untuk apa ya, kayak mau buat pencapaian aja gue ganti nama kali ya, gue mau tahu kalau gue bikin sendiri kayak apa. Jadi waktu itu gue bikin Jakarta Black Work, nggak ada orang tuh, cuma gue doang kan, emang gue doang gitu. Nato ya lumayan, ada tamu juga gitu dikit-dikit. Akhirnya saat itu yang join masuk bareng Aldo, terus ada sempat juga ada Uca kecil, Hilus Uca, cuma dia sekarang dicabut udah di Bali. Terus yang sekarang yang masih di sini juga Ernest, Nadia, Yobel lah yang terakhir. Oke, jadi kurang lebih ada 5 tato 5. artis ya. Ernest, gue, Aldo, Nadia, Yobel. Iya, pas ada 5 tato artis di Jakarta Black Work ini bang ya. Sama untuk Instagramnya ada kan bang ya, pasti Ada ya? Instagramnya Jakarta Black Work gitu. Anjir, simple banget ya Instagramnya Jakarta Black Work, nggak ada embel-embelnya tato studio gitu Tato ya. studio modal nekat. Asik. Bang, dengar-dengar nih studio lo nih famous banget nih bang. Enggak sih sebenarnya. Merendah minta. Kagak lah. Enggak bener, soalnya masih belum ini kok, masih belum berbanding lurus. Kita lagi pelan-pelan juga buat ngebentuk satu karakter gitu, studio yang dikenal dengan karakter gitu. Nah ini lagi belajar aja. Nanti kita akan bahas masalah karakter nih kayaknya. Itu ada menyangkut paut juga tuh sama berita yang lagi hot yang di sekarang ini ya. Betul. Gila sih, gue senang banget loh ketemu lo. Lo dalam rangka apa nih Mas Opik di Jakarta kalau gue boleh tahu nih? Kalau mau jujur, gue kabur dari Nyepi. Lu bayangin kayak hari Nyepi itu dimana para umat yang merayakan ya di Bali itu mereka harus mengheningkan cipta, mematikan listrik dan di rumah aja kayak lockdown gitu, tanpa listrik, tanpa internet. Jadi benar-benar menurut gua bukan yang agama itu, gua nggak sanggup hidup tanpa listrik gitu loh, karena gua aja basically gua anaknya doyan banget main handphone, yang dimana kalau handphone baterainya habis gua nggak ngecas gimana. Terus katanya juga internet dimatiin bang. Nggak bisa, berarti lo hidup di hutan tuh nggak bisa? Nggak bisa, gua udah nggak bisa. Jadi kalau mau nyulik gua buang ke hutan, lu aman, lu nggak bakal dicari. Iyalah, intinya kita saling respect kok. Thank you loh, gua ada boleh numpang berteduh di sini. Sama-sama, tapi kunjungannya juga thank you. Gue boleh numpang manjat ya nggak? Manjat apa? Udah kemarin pas ketemu dia lagi emang ada wacana buat podcast ulang kan, gara-gara yang di Bali agak ngaco ya kan. Iya, air AC itulah. Terus gua pas ketemu dia lagi, Mas Apik, ayo kapan gue menumpang manjat? Numpang manjat, udah bohong lah. Terus sekarang mau manjat aja udah. Terus gimana ya Mas Apik? Nah, mungkin nih bang ya, ada pertanyaan juga yang di kepala gua kan, yang tadi gua bilang studio lo nih menurut gua tuh udah punya nama yang harum, punya prestasi yang luar biasa bagusnya, feedback loyal klien tuh banyak yang gua lihat tuh. RO, repeat order Ya, kayak bolak-balik gitu. Kayak sebenarnya apa sih strategi marketing buat lu itu kayak gimana menurut Mas Malik nih? Ngomongin strategi marketing nih ya? Iya, itu pasti strategi bagian marketing tuh. Gak apa-apa ya, sekalian sharing aja dan bukan ngajarin juga. Jadi kalau gue simpel sih, gue melakukan apa yang hal-hal sederhana yang paling dekat dengan diri gue aja sih.
hal yang paling dasar sih sesimpel ini sih, kayak gini. Gue hiburan gue ya, apalagi gue nggak narkoba men. Ini blok-blokan ya, main cewek nggak ada bakat, ke gap mulu ya nggak? Hiburan gue mau nggak mau alkohol. Oke. Makanya lu udah sedia kaleng lu di Iya, gitu ya. gue masih minum gitu, gue masih minum. Jadi buat gue sih kayak cara lo buat menjalin satu hubungan yang baik dan dekat sama klien lo, kayak gue nggak bisa bikin studio ini jadi terlalu serius gitu. Gue cukup serius dan gue cukup profesional di station gue aja. Setelah keluar studio sih, hal yang paling sederhana sih kayak lo tahu klien lo masih misalkan habis nato, ya gila kali gitu, lo habis nato terus kayak beli kain habis itu pulang, simple aja basa-basi yang kayak lo masih alkohol nggak, nyantai aja dulu. Kalau lo mau nyantai dulu, lo bisa ngerokok dulu. Kayak kalau lo masih ngebir, yuk kita ngebir dulu, sesimpel itu. Jadi kayak klien lo tuh kayak ngerasa dihargain gitu. Dan bukannya bagian dari servis bang ya. Yap, dan gue juga bukannya ugal-ugalan yang kayak ketika gue orang lihat anjing minum mulu gue nyari duit buat alkohol doang tuh. Enggak, lu salah. Gue udah punya budgetnya, budget entertain gitu. Di kotak-kotakin ya. Yoi. Tuh bagus bang. Gue punya budget entertain, setiap bulan gue harus siapin segini gitu. Jadi gue tahu satu hari tuh gue ngeluarinnya berapa gitu. Kalau emang lebih berarti gue lagi nakal. Sesimpel itu sih, maksudnya lo, tapi harus dibarengin dengan karya ya. Oh iya. Bukan berarti lo menservis doang tapi nggak seimbang sama karya lo gitu. Jangan sampai timpal balik jauh banget, harus sama seimbang ya. Gitu aja sih, sesimpel itu sih. Kayak yin yang ya, kayak yin yang nggak sih? Kayak yin yang. Iya. Nah, salah satu alasan gue juga gue belum bisa terlalu yang kayak serius banget. Gue tahu gue tato artis, tapi kan ya seperti yang kita tahu sekarang gitu, banyak tato artis yang mengartiskan diri. Anjing, tiba-tiba lu tato artis anjing biasa aja gitu. Karya lu keren gitu. Cuma maksudnya banyak banget yang tiba-tiba jadi anjas mara kan. Anjas mara. Lu tato artis tapi lu ngerasa artis banget gitu. Apaan sih gitu. Iya kan? Iya Kayak sih. biasa aja, enggak yang gimana. Kita respect sama karya lu, tapi lu ya sama aja. Lu juga berangkat dulu juga dari sama aja kok dengan teman-teman yang dulu yang baru mulai gitu. Gitu sih. So, jadi nih menarik banget nih, banyak yang mau gue ulas nih tentang Jakarta Black Work lebih lanjut nih bang. Untuk Jakarta Black Work nih katanya dulu sempat ada di daerah Kemang ya? Iya. Sempat ya tuh bang Sempat. Itu yang gua sama Guns. Setahun gua di Kemang. ya? Gua balik nama Jakarta Black Work, terus 2 tahun dengan nama Jakarta Black Work. Terus karena di sana parkirannya sempit dan nggak memungkinkan kayak di tengah komplek gitu, yaudah akhirnya gue memutuskan untuk di sini karena di sini kan parkirannya lumayan luas gitu. Jadi kalau klien gue datang mau bawa tank juga nggak masalah. Nggak masalah gitu. Ya. Gitu. Anjir, gue ngomong buat dia susah banget. Kalau di sana parah pak, parkirannya sempit, terus kayak di tengah komplek gitu. Jadi lu sangat memanjakan klien lu, kenyamanan klien juga ya. Dari tadi yang gue bilang ada service after sale, kasarnya kalau kita jual beli barang nih ada after sale service-nya nih ya. Kalau kita mungkin after service yang lu service dengan baik ya. Gimana tuh sambil gue belajar juga tuh strategi marketing lo yang lo lakukan di Bali itu seperti apa tuh? Kurang lebih mirip bang, walaupun kita nggak pernah janjian nih ngomongin sama kurang lebih. Gue ada dimana kalau gue ada di station, gue di bed, gue akan bekerja nge-treat dia sebagai klien. Tapi kalau di smoking area gue nanya sama lo sebagai teman, gue ngobrol sama lo sebagai teman. Tapi kalau udah masuk di studio nih kayak, oh gue kan smoking area udah gue pisahin nih, kayak lu naruh smoking area di luar. Di luar pintu ini tuh klien berubah jadi teman. Betul. Kalau udah masuk studio itu udah jadi klien gue as profesional as I can ya kan. Gitu ya, kalau dia suka alkohol boleh, tapi ntar setelah nato. Kalau dia suka bakmi ya gue kasih aja tuh bakmi saya ember. Dan kebetulan kan kalau gue di Bali emang gue favorit gue arak ya kan. Jadi gue akan suguhkannya arak doang. Gue nggak bisa suguhin kayak black label, blue label, platinum label atau apa gitu. Karena itu lu bisa dapet dimanapun. Kalau arak kan ya arak Bali nih gitu. Kan biasanya kan juga mostly klien gue adalah turis ya kan, wisatawan lokal kah atau wisatawan asing
yang dimana gue harus ngenalin, gue ngebanggain arak Bali sebagai vitamin lah kasarnya. Oke. Agak-agak gitu. Kurang- Kurang lebih sama-sama lah ya intinya ya. Sama intinya kayak gitu. Jadi gue nggak janjian sih buat nyamain lu, emang kayak gitu. Oke. Dan untuk Bang Malik sendiri nih, Apa tuh? kalau boleh tahu harga, boleh nggak dibocorin ke mereka nih, ke Ah. pemirsa nih? Ngobrolin harga nih ya. Nah, boleh nggak Bang? Boleh aja sih, sebenarnya nggak masalah sih. Gini, cuma kan nih sensitif ya. Ngobrolin harga cuma nggak masalah. Nggak masalah Bang ya? Karena tiap orang kan punya pricing masing-masing kan. Setiap orang punya Iya. price masing-masing. Lu bisa setuju. bikin harga lu mahal banget. Lu bisa bikin harga lu murah banget, ya itu terserah lu gitu. Nah, untuk harga di kita Jakarta Blackwork sih gue masih per jam Bang hitungannya. Jadi per jam kita di sini 1.500.000, minimum price kita di 1 juta untuk tato maksimal 30 menit. Oke, 1 juta untuk maksimal 30 Iya. menit. Jika 32 menit, berarti hitungannya 1 jam Bang ya? Iya betul. Oke. Kalau di atas 30 menit kayak masuk ke 40 sekian menit ya itu 1 juta kita hitung. Oke, masih ada. Iya itu dah. Iya betul. Kurang lebih begitu lah. Kurang lebih gitu ya. Harga lu dong, biar fair. Harga gua biar fair. Harga gua di range 1.200.000 per jam karena gua di Bali kan ya. Emang beda pulau pasti beda harga juga. Dan gua kenapa di harga gua segitu? Karena menurut gua itu udah harga yang paling make sense buat para wisatawan, karena kan mereka butuh biaya holiday, kayak maksudnya kayak udah bayar hotel, bayar apa, pokoknya setiap orang holiday pasti ada budget tertentu nih, ya kan, pasti 1-2 nih masih masuk lah per jam. Aman banget loh. Ya, dan gua minimum price-nya di angka 800, tapi sama kurang lebih di bawah 25 menit gua akan nerapin minimum price-nya seperti itu. Dan gua punya alasan sendiri juga kenapa gua ngasih harga segitu, karena gua nggak bayar biaya sewanya yang terlalu besar. Gua kebetulan punya tempat yang masih harga biaya sewanya yang masih make sense. Nah, makanya bisa gua press ke situ juga. Walaupun equipment gua mahal. Iya, nggak usah dijabarin. Nggak usah ya. Saya tahu equipment kamu, saya tahu. Untuk Bang Malik, kenapa nih harga segitu deh? Boleh nggak? Gua Boleh. tanya Alasannya apa nih? Kenapa harga gua segitu dan gua tahu kapasitas batas karya gue satu, gue belum bisa terlalu mahal. Ya gue sesuaiin aja sama harga gue seimbangin dan gue sesuaiin sama apa yang bisa gue bikin gitu. Tiba-tiba gue bikin per jam gue 3 juta. Weh, lu mau ngapain? Duit lu banyak-banyak banget, nggak habis ntar. Kalau ibarat kata ada harga ada barang ya. Ada harga, ada kasarnya. barang. Kadang bahkan di luar ekspektasi malah kadang klien lebih puas gitu ya. Ada yang ngasih harga di atas lu, tapi mungkin ada yang kecewa juga gitu. Gua sempat ngedengar juga tuh. Tapi bener loh, ini pernah lo kejadian yang kayak harga lu masih aman kok, bagus banget, yang ngomong klien gitu. Gue pernah bikin ini di sini per jamnya 2 sekian, tapi hasilnya sama aja kok. Ya itu balik lagi, gue bilang gak masalah. Jadi mau bikin lebih murah, dia mau bikin lebih mahal, karena dia punya cara berbisnis. Orang itu tiap orang masing-masing Beda-beda, betul, setuju banget gua. Gak masalah kok, itu sama sekali gak masalah. Jangan tiba-tiba tapi ngomongin strategi marketing berarti ya ini. Jadi gini, jadi kemana nih, ngomongin promo kali ya, promo ya? Boleh. Yang Nah, tadi. sekarang gue udah yang nanya sama lo deh. Sistem promo tuh buat lo penting gak? Oke, sistem promo menurut gua ya. Ini sebenarnya promo itu bebas-bebas aja sebenarnya. Tapi harus lihat kiri kanan, lu jangan promo yang egois. Yang dimana nih kalau gua jabarin buat kalian semua ya, yang di rumah atau lagi di kantor atau yang masih WFH di rumah. Netizen seneng nih, netizen nih. Ayo bahas promo. Nah, jadi gini, kadang ya
studio misalnya baru buka ngadain promo nggak masalah. Iya. Dengan jangka waktu tertentu mungkin 3 hari kah, 4 hari, 5 hari sampai seminggu at least oke, nggak masalah. Dengan yang seharusnya lebih baik harganya promo sama harga real lu nanti jangan sampai kejauhan gitu loh. Lu jangan sampai offside, ntar kalau ada wasit lu kartu kuning kayak baju gua nih. Gitu, maksud gua realistis aja. Mohon maaf nih, buat Mas Malik gimana nih? Sistem promo Gua balikin lagi, sorry nih. sah-sah aja, nggak masalah. Kalau mau bikin promo pakai gaya lo ya nggak masalah. Cuma bener kata lo tadi, lihat kanan kiri itu penting juga. Jadi kenapa gue bilang nggak masalah ya, lo bukan buka toko di mall men. Ada manajemen yang mengatur semuanya. Harga lu sekian dong, itu kasihan tuh tetangga lo harga sekian, lo harus sama dong gitu kan. Kenapa gue bisa ngomong kayak gini, karena gue juga punya toko di mall gitu kan. Satu itu tuh. Nah, promo ini kan menentukan ya, kalau ngomongin promo tuh dan seberapa sering lu bikin gitu ya, itu menentukan. Ini kan bicara brand image kan. Betul. Ya gue kenapa gue bikin kayak Jakarta Black Work atau Flash Day 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih, itu kayak acara tahunan, acara per 7 sampai 8 bulan sekali. Kenapa gue nggak bikin terlalu sering? Karena gue nggak mau studio gue dikenal sebagai studio promo men. Waduh, jangan sampai Kita Jakarta kan- Black Work sampai jadi kata Yap. kasar studio Nggak, promo. maksudnya gini. Namanya harum men. Maksudnya gini, lo berkomunitas, lo pasti bertemu dengan teman-teman atau artis yang lain, bla 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 segala macam. Jangan sampai lo, weh mau, gitu deh. Studio promo jadi dipanggilnya mau jadi. Kiu 200, iya gitu 200 lagi. 200 banget nggak tuh? Sayang banget. Cuma nggak masalah, balik lagi nggak masalah. Cuma kan ini masing-masing. Bentar deh. 200.000 men. Klarifikasi dulu sebentar. Gua bahas ini bukan gua komplain nggak. Karena gua tahu market gua dan itu bukan market gua gitu. Jadi maksud gua gini, di Jakarta setuju mau nggak mau kan, Ini skena Jakarta nih. di Jakarta itu kan lagi bagus kan. Mau kalau lagi keadaannya seperti apapun, gua nggak ngerti deh orang Jakarta tuh duitnya banyak banget. Maksudnya masih bagus banget di Jakarta, masih bagus banget. Jadi gue mikirin beberapa teman-teman yang lagi struggle juga nih, berjuang untuk cari makan di Jakarta gitu, yang dia harus kirim ke keluarganya di daerah sana gitu, gimana ya. Lo jangan tiba-tiba kelihatan sendiri dan lo hajar main dengan 70.000 perak tato Gue deh, anjir gitu, harga glove dengan- aja. ya, istilahnya gitu. Mahal sekarang. Istilah gitu. Nah, equipment yang lu pakai itu seperti apa gitu. Gue nggak ngerti, lu menghargai karya lu gak? Ya, maksudnya gue juga awal-awal strategi marketing gue bikin promo dulu 500.000, dan 500.000 buat gue masih batas normal gitu. Sekali-sekali boleh lah gue kasih reward buat klien gue. Oke. Masa harus nato mahal mulu men? Gitu. Boleh dong dia kayak 8 bulan sekali nato dengan harga murah gitu, ya kan? Yoi. Lu mau apalagi sih lu cari di dunia ini? Ngejar banget duit lu. Berarti ini jatuhnya lu nih seperti servis lu kepada klien lu ya. Lu mau bukan manja, lu nge-treat klien lu buat kayak yang tadi lu bilang, masa mau nato mahal dulu tapi lu bikin dengan periode tertentu kayak setahun Yap. sekali Yap. atau gimana. Terus ini salah satu strategi bocoran untuk bikin, kalau lu suatu saat bikin brand, trik ini atau strategi ini ilmu gratis nih dibagiin kepada kalian semua nih, ilmu gratis nih. Jadi gini loh, kenapa kadang-kadang kalau kita bikin flash day-nya kita ya, bukan flash day-an mulu gitu kan. Kenapa flash day-nya kita Jakarta Black Work atau flash day itu mudah-mudahan akan ramai terus ya, selalu ramai gitu ya. Karena gini loh, karena di hari biasa di luar kita ada event gitu, misalkan kita saklek di minimum price kita tuh nggak bisa diotak-atik gitu. Kecuali dia bikin seberapa besar, angkanya sekian, ya wajar lah kalau dia tulis gini nggak gitu. Cuma kalau minimum price tuh nggak bisa diotak-atik. Jadi kadang-kadang klien-klien juga, wah anjing lagi oke nih harganya nih, ikutan lah gitu.
gitu loh. Maksudnya kan lumayan dari 1 juta contoh jadikan 600.000 kan lumayan banget, kurang lebih gitu. Makanya klien juga mumpung lagi flash nih tuh ini ikutan gitu loh. Dan kebetulan kayaknya mereka juga menghargai karya Flash Day itu juga rata-rata kan semua original design juga ya kan, yang dimana lu kalau bawa tuh tato di badan lu seumur hidup sampai lu mati juga lu akan bangga Kalau gitu lu ya. kalau lu males buat ngegambar ya seenggaknya custom lah. Ya kasarnya gitu ya, nggak copycat tuh. Sensitif, Aduh, nggak serem, nggak mau ngobrolin Copycat tato artis. Tato artis sekarang gila, apa gampang kesinggung kan. nggak boleh ya. Sensitif ngobrol kayak gitu dikit ntar lo disangka sok lebih ngerti, apalagi yang ngobrol yang ngomong lo yang lebih jauh lebih muda gitu. Ngentot kayak dibudut nih gue bilang nih. senior mulu, weh anak muda udah nggak usah tahu apa-apa, lu nggak tahu prosesnya bla bla bla. Tetep abang-abang pendahulu gue respect itu tetep. Cuma ya jangan kayak AC Milan lah ngomonginnya dulu mulu gitu. Sekarang udah ada Real Madrid nih, contohnya gitu kan. Iya. Pokoknya saling, intinya yang muda-muda juga jangan belagu gila lo. Sok tahu juga gitu, lo juga harus ngerti dulu tuh pendahulu lo berdarah-darah nih untuk memperjuangkan tato akhirnya bisa diterima lo di Masyarakat ya, masyarakat. walaupun masih ada beberapa daerah yang tabu ya, Nah, kita tapi udah harus perjuangin ya. tapi harus imbang juga dengan abang-abangan nih. Abang-abangan juga jangan melulu sebagai abang-abangan banget dan gila hormat palanya segini, gengsinya segini men. Hati-hati anak muda punya movement, iya nggak? Kurang lebih gitu kalau buat gue. Kita yang muda yang berkreasi juga kita ngimbangin dan berusaha memperbaiki juga. Makanya gue juga membuat channel tato, nama Tukang Tato ini juga pengen bilang kepada lu semua start akan jadi tukang tato, di mana nanti endingnya lu akan jadi tato artis yang akan dikenang juga gitu loh kasarnya, akan menjadi legend lah kasarnya begitu. Ya, ada iklan sedikit. Thank you. Red Bull. Thank you. Biar gesit. Oke, gesit. Red Bull selalu baik nih. Thank you Red Bull. Kalau mau gesit minum Red Bull. Jadi Thank you Red Bull. Gue minum nih ya. silakan Mas. Seret cuy, nggak minum dari tadi. Nah, gue lanjutin lagi kenapa gue bikin nama channel Tukang Tato. Semua start dari Tukang Tato, dimana gue juga dulu belajar otodidak tanpa mentor sama sekali, tanpa apprenticeship. Gue benar-benar totalitas otodidaknya, gue all out. Dan gue belajar dulu via YouTube juga, makanya gue juga setiap di video gue pasti gue selip-selipin edukasi. Karena gue tahu banyak banget tato artis di Indonesia, atau maaf yang baru belajar ya, tuh bahasa Inggrisnya agak kurang ya, mohon maaf nih, bukan gue sombong jago bahasa Inggris. Mungkin mereka kalau belajar di channel luar negeri agak susah nih nangkapnya, makanya di situ gue akan berusaha bikin video pakai bahasa Indonesia yang gue akan jelasin apa teknik yang gue lakuin di sini supaya lo mungkin bisa menjadi positif tambahan di teknik lu nato nanti, mungkin bekerja buat lu. Kalau nggak bekerja lu bisa cari mentor atau apprenticeship yang lain. Gue cuma bisa membantu via online, itu aja sih intinya. Tapi ini loh, maksud gue seneng gitu ngeliat channel lu tuh lebih ke mengedukasi, dan meskipun apa ya, secara basic kita udah mengerti cara menato dan baik dan benar, tapi lo banyak juga tuh nyelip-nyelipin beberapa hal yang emang lo bagiin aja gitu, nggak yang harus lo simpan buat diri lo sendiri. Lo mengedukasi sesama tato artis juga, dan itu keren banget men. Dan gue ngeliat kayak nggak banyak gitu kan. Yang gue lihat sekarang sih ketika tato artis bikin channel gimana ya biar viewersnya meledak gitu kan, apalagi senjatanya kalau nggak tete gitu. Nah ini bener kan, Realita ya. gue kalau mau bikin itu sih kayaknya nggak terlalu sulit gitu. Cuma gue juga nggak langsung bilang gue nggak akan bikin itu. Siapa yang tahu kalau bulan depan juga gue bikin kan, mau nggak mau, karena udah kebentuk men gitu.
lo tato artis, lo mau punya subscriber yang banyak, lo mau punya viewers yang banyak, ya karena udah kebentuk seperti itu, akhirnya teman-teman lain bikin seperti itu. Cuma gue lagi berusaha kalau bisa ya jangan gitu, ngapain. Jadi ya boleh lah buat pemanis ya, biar orang nggak bengong-bengong banget sesekali, dan tapi dibikin lebih eksklusif aja gitu. Packagingnya. Karena sekarang kan anjing feminis kayak ngomongin kayak gitu lagi rame banget gitu. Gitu. Iya sih, setuju juga tuh gua. Tapi di channel gue sih ada juga beberapa ya. Nggak masalah men, nggak masalah men. Dan itu maksud gue ya itu pemanis gitu. Ya, Itu pemanis. Iya, masa belajar mulu nggak ada iklannya, Iya. kasarnya gitu ya. Maksud gue ya lo juga nggak apa sih, lo mau ngapain? Lu apaan, duit dari YouTube gimana? Iya nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma maksudnya jangan jadi apa ya? Gue ngeliat tato artis ya, ketika gue kenalan sama beberapa orang yang awam gitu ya, dan dia nggak tatoan gitu. Tato artis ya, enak ya. Gue lihat tuh tato artis kerjaannya megang-megang tete itu. Bukan kerjaannya megang tete, karena posisinya emang posisi tatonya untuk proses tato underboob itu kan emang nggak mau. Ngomong. Enggak gue lihat di YouTube tete mulu men gini-gini. Nah, Ya gimana ya, akhirnya kita jelasin men, itu konten ini seperti itu seperti ini gini. Jadi kebentuknya seperti itu gitu. Kurang lebih gitu. Sorry lah ya kan. Namanya juga anak-anak. Kalau ngomong suka kelepasan ya, tapi emang mau setuju nggak setuju, mau nggak mau ya seperti itu gitu. iya. Dan rencananya nih kan Bang Malik nih kan emang mau lanjutin YouTube-nya nih, emang udah bikin ya sebelumnya ya. Kalau boleh tahu nih channelnya namanya apa nih? Jakarta Blackworks Tattoo Studio. Oke, Jakarta Blackwork Tattoo Studio ya. Nanti kita tulis di sini, nanti linknya ada di deskripsi, jadi kalian bisa klik dan kalian bisa juga subscribe di channelnya Bang Malik, yaitu Jakarta Blackwork Tattoo Studio. Nanti kedepannya dia akan ada upload video-video keren. Tapi sekarang emang udah ada videonya juga kan ya, kalau nggak salah ya? Udah beberapa tapi belum, karena kemarin yang bantuin video gue lagi sibuk ngantor kali ya. Jadi gue ada beberapa video yang ke pending. Mau bikin yang seru-seru sih gue. Jadi karena itu jadi belum terlalu aktif lagi ya. Dulu sempat aktif tapi gara-gara videografernya punya kesibukan sendiri ya. Bikin nato di atas tank. Ya. boleh di atas genteng. Iya, Boleh. atas tank. Tapi udah lama tatoan kayak gini. Kalau tatoan kayak gini narkoba nggak? Enggak. Enggak lah, gua clean. Enggak ya. Gua clean. Oke gitu. Lu tadi nawarin gua minum aja, gua nggak mau. Kan gua ntar mau nato nih jam 6. Enggak. Kalau bir kan nggak ini terlalu. Iya, kan lu kebetulan juga hari ini nggak ada nato kan, jadi makanya lu minum. Jadi kalau kita di orang Sumatera nih bang ya, kebetulan kan gua Batak ya. Mhm. Kalau ngobrol tanpa alkohol tuh kayak nggak punya adat bang katanya. Jadi gua nggak punya adat ya. Enggak, makanya gue nyediain aja, kalau lu mau minum, kalau enggak ya enggak. Berarti emang Red Bull yang paling terbaik buat lu. Yoi, thank you Red Bull. Red Bull juga terbaik kok, ntar gue minum. ntar gue minum pasti. Oke Mas Apik, jadi gimana lagi nih? Apalagi yang perlu gue ulik dari lu ya? Untuk bentar deh. Ini kan nih Jakarta Blackwork di area jantungnya Jakarta nih ya, Jakarta Selatan, yang dimana kepadatan masyarakatnya luar biasa ya kan di sini ya. Untuk walk in lu nerima nggak? Gue mau nanya hal penting nih, walk in. Untuk walk-in, gue dengan senang hati datang aja, dan maksud gue kalau emang ada tato artis yang lagi kosong, kenapa enggak hajar aja gitu. Oke, berarti Cuma emang kalau mau lebih oke, kita nganjurin by appointment kan. oke. Karena kita punya waktu lebih untuk mempersiapkan desainnya. Ibarat gorengan nih, Yoi. dimatengin dulu. Gitu. Nggak digoreng dadakan kayak tahu bulat. Kalau untuk yang simpel-simpel tato sih walk-in nggak masalah. Simpel-simpel nggak masalah Nggak ya, masalah. pasti kebabat abis lah ya. Masalahnya gue juga belum yang hits banget loh, sampai nunggu 3 tahun 2 tahun. Oke, siap. Aduh, ngantri 3 tahun, tatonya kopian karena anjing suka lucu. Gua nggak ikutan. Ih, gue juga masih bang, gue juga masih, kadang
kecolongan plagiat, gue nggak tahu tuh desain siapa, kliennya sendiri bilang nih gue gambar, ternyata dia tracing ulang gambar orang juga, masih kecolongan juga. Cuma maksud gue ya lu tato artis lu dibayar, males banget anjing gambar dikit kayak gitu. Modal dikit kayak Custom deh. Nah gue males gambar juga seenggaknya ya custom aja. ibaratnya modal waktu dikit kayak buat gambar Iya. nggak nyita waktu banyak, nggak sampai bikin lu tua. Iya. Sampai kapan rencananya di Jakarta? Sampai tanggal 18 nih Bang Malik, gua harus balik karena kebetulan si Bu Guru harus dinas lagi. Oke nih, apalagi yang harus gua bahas lagi ya, Apalagi yang mau dong? gua kulik nih ya. Apalagi dong? Guys nih, basically kita ngobrol secara natural, nggak ada skrip, nggak ada apa. Gue cuma di laptop ini gue cuma ngeliatin audio doang, gue audionya picking apa enggak, gue cuma ngeliat audio doang. So nih ya, Bang Malik, gue pengen sedikit nanya tentang kepribadian lu nih. Lu ini NATO udah berapa lama nih, kok boleh tahu nih? Gak ada yang menarik sih kalau masalah kepribadian. Enggak, NATO lu berapa lama aja nih? Oh, gue nato baru ya buat ukuran teman-teman tato artis yang lain, gue kayak baru 6 tahun terakhir kali. 6 tahun ya, lumayan. 6 tahun terakhir. Iya. Seenggaknya ya bisa ngegaris lah dikit-dikit. Untuk style apa nih, Bang Malik? Style sebenarnya semua style kita ladenin gitu. Tapi kita agak milih dan memfilter aja apa yang kita posting karena biar sesuai dengan konsep studio. Betul. Pengennya sih, alangkah senangnya sih tiap kita senang banget kalau klien yang datang bawa tato-tato hitam, sesimpel itu. Sesuai nama ya, Black Work ya. Oke, berarti Bang Malik sendiri dia kayak Palu Gubis, apa yang lo mau gua bisa, tapi untuk hati dia menjawab, hati gue cinta sama hitam Iya, atau black work gitu ya. Udah cukup berwarna soalnya masa muda gue. Asik. Boleh ya, boleh. Nah, lo juga kalau nggak salah lo main fokus di line work kan di Bali kan? Sementara demand gue di situ, gue nggak tahu ke depannya gimana. Makanya gue sampai detik ini gue nyebut diri gue namanya tukang tato ya, karena gue Palu Gubis, apa yang gue mau gue bisa, dan gue maksimalin sesuai kemampuan gue juga. Kecuali gue nggak akan ngerjain tribal, itu udah gue saklekin, gue nggak akan ngerjain tribal. Apa tuh kalau itu? Pernah denger tuh juga tapi Bosen, oh, oke. pas ngerjain bosen, udah itu doang, karena cuma ngeblocking doang, nggak ada tantangan ya kasarnya. Gampang kok, maksud gue itu, gue tuh jujur aja nih kan sama anak gue di studio banyak lah artis. Kadang gue kalau customer nih pengen nato sama gue, tapi yang nggak maksa banget harus gue gitu ya kan. Dia ngasih lihat desainnya boring nih buat gue oper ke anak-anak. Gue maunya yang menarik aja gitu. Dan anak-anak pun udah punya jatah masing-masing, ya gue kasih lebihan yang dari gue. Betul. Iyalah, Pak Bos mah nggak nato juga duitnya banget. Bosan nato lagi, lo duit banyak buat mau ngapain sih? Gue target sih tahun depan beli jet pribadi sih, target biar kayak itu yang kemarin viral. Jet pribadi boleh lah ya. Kan rumah udah cukup mahal tuh kemarin dibeli di Bali ya. Rumah hamster bukan rumah sih, rumah hamster ada. Tapi lo ngehe ya, gila lo. Maksudnya anjing, gua keren loh dia. Dia bisa beli rumah terus kayak gue sebel gitu. Anjing, itu kan mahal ya, tapi dari beli tato gitu, dan itu keren. Rumah hamster Bang. Dan banyak juga rata-rata sih teman-teman di luar sana gue liatin pencapaiannya tato itu udah kayak diterima baik banget sama masyarakat. Terus yang paling ngehe tuh minimum price tato itu di atas segram emas gitu. Iya sih. Iya. Emas berapa sih per gramnya? 600.000 ya, gope. Ini segituan lah ya. Sekarang gue bawa duit 600.000 gope ke studio tato. Nabung dulu ya. Ya, masih kurang. Lebih berharga. Masih kurangnya 200 lagi. Soal emas bisa dicolong Bang. Masih dicolong ya. Tangan lu nempel begini kagak dicolong. Oh iya, ini satu lagi nih si brengsek atu ini nih. Ini tato artis yang nggak punya tato nih si brengsek, alasannya nabung mulu, duit miliaran, setan. Amin. Enggak lah, belum. Apa nih selain alasannya nabung mulu nih?
Kenapa nggak? Tatoan. Oh, ada sih planning buat ditato tuh ada. Tadinya nggak ada, terus jadi ada gitu. Dia ada ini. Terus jadi ada gitu. Tadi nggak ada, terus jadi ada gitu. Gara-gara gue ada suka banget ngeliat karyanya. Gak apa-apa lah ya, kalau orang keren disebut aja ya. Iya. Gue ada suka banget ngeliat karyanya Mas Adit. Adit Setia Twin Monkey. Dan ya, dan itu gue udah ngikutin dari zaman dulu gue nembok gitu ya, belum nato gitu. Nembok kayak gini ya ceritanya yang di kanan ini ya. Dan dia, gue suka dia tuh bikin sesuatu yang solid gitu. Gue emang suka apa, gue suka yang solid hitam gitu, dan dia bisa bikin itu clean, rapi gitu, Dan matang ya. Japanese-nya itu bagus banget, Japanese style tatonya tuh, terus dia bisa mix dengan geometrik. Itu seksi men. Seksi banget sih. Lebih daripada cewek sih Ah. seksinya. Itu gue, aduh, ntar nih kayaknya kalah juga nih. Keren tuh Mas Adit. Bisa ngalahin mental lu yang udah bertahan nih sekitar berpuluh-puluh tahun di dunia seni lah kasarnya ya. Ya pengennya udah lama sebenarnya, cuma ya ada hal yang lo nggak perlu tahu terlalu dalam. Cigi. Siap. Boleh nggak sih kita berteman sekedar aja yang lo nggak boleh tahu terlalu dalam gitu? Itu off air ya. Kalau off air gua tahu, kalau on air iya ya. Iya, kurang lebih gitu. Ada hal yang buat gua nanti deh nunggu momen yang pas gitu. Iya, paham. Ini on air aja guys. Ntar off air gue juga sebenarnya tahu alasannya. Ini mah kita Bener tahu dia. biar Red Bull aja dulu. Iya. Pikirin lah Red Bull, coba lah dipikirin lah. Iya, studioku ada 3, jadi di Surabaya 1, di Bali 2, jadi masih ada space kosong sih buat naruh itu di sana. Iya. Terus gimana Mas Abik? Apa nih gimananya? Apa apa plan ke depan? Plan ke depan gue itu beli pesawat jet pribadi, Di udah. pesawat jet pribadi ya? Biar kayak yang kemarin lagi viral tuh gua termotivasi tuh. Umur beliau muda ya, 30-an sekian, seumuran lau lah bang. Tapi lo tau gak sih, gini kan maksudnya, lo kan orang Jakarta nih. Enggak, gua orang Banjarmasin, Oh ya maksud gue, tapi lo kan kecil besar Jakarta kan? rantau. Iya. Sempat Jakarta, Malaysia, Pulau Jawa. Terus akhirnya lo fokus buat nato di Bali. Mm-mm. Akhirnya lo fokus nato di Bali. Mau nggak mau lo kayak lo nggak update lagi nih perkembangan di Jakarta tuh seperti apa gitu. Iya, gua miss informasi sih. Tato ya, bicara tato tapi. Mm-mm. Dan dulu kalau nggak salah lo sempat buka ada bar di Oh ya, Gandaria, Camden. Gandaria, Camden. Lo sempat buka studio tato di sana kan? Bukan buka sih sebenarnya di sana. Jadi kebetulan yang punya Camden itu ngajakin kerja sama mau bikin tato studio, dan kebetulan gua return klien yang ke Camden terus gitu, yang suka jajan di situ, beli bir, beli apa pasti ke situ. Jadi akhirnya dekat sama salah satu manajer dan ownernya juga. Lu diajak kerja sama, lu mau nggak tuh ngisi yang di depan tuh ada spot samping barber, bisa lah buat studio tato kecil-kecilan. Dan kebetulan di situ gue nyoba buat ngerintis bagaimana sih untuk kerja di daerah area rame banget gitu. Kayak menurut gue kan Camden trafficnya gila banget tuh ramenya, gimana sih kerja di samping bar gitu. Dan ternyata gue belajar sebenarnya itu tidak akan bekerja karena Sering ngeladenin ini dong lo, ngeladenin BM anak gaul yang habis mabuk terus BM nato gitu. dan pada akhirnya kita tolakin kan sesuai SOP dong, walaupun kita studionya kecil, SOP harus tetap jalan, yang dimana klien mau nato itu wajib banget dengan keadaan sadar dan gak akan kecewa setelah bikin tato ya kan. Jadi akhirnya gue nggak punya pemasukan di situ. Ya kadang ngeladenin anak gaul mabuk mulu ya. Iya. Bang, beler bang, nato bang. Terus di zaman itu anak gaulnya tuh yang pakai topi tuh agak nyangkut, hampir mau jatuh, kayak pakai getah nangka gitu palanya. yang ada tulisannya di bawahnya ya. Betul, getah nangka kan? Iya. Jadi pakai topi tuh tapi kayak ditaruh hampir mau jatuh gitu. Nah, gue bingung kok nggak jatuh tuh topinya ya, kata gue cuma nyangkut dikit, pakai getah nangka nih gue.
Iya kan? Di tahun itu loh. Iya. 2000 berapa sih? 2008 2009 ya? Enggak, itu di 2000 kayaknya sih 2013 deh kayaknya. 12 13 deh kayaknya itu. Iya, jadi gue malah jadi nggak dapat duit di situ kayak soalnya gue suruh dia balik dulu, pulang dulu, besok udah sadar nih konsultasi lagi, gua ulang lagi, gua reka ulang lagi konsultasi kan kemarin lu maunya begini, akhirnya gua ubah, mendingan begini aja, maksudnya nyetir klien dikit lah, ngasih saran yang terbaik untuk placement dan bla 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 sebagai tattoo artis yang proper gitu loh ya. Dan akhirnya ada yang beberapa jadi nato, tapi 80%-nya nggak jadi nato. Dan mungkin gue menyelamatkan banyak harapan bangsa juga tuh di situ, maksudnya daripada nato BM akhirnya dia besok nyesel atau nggak izin sama orang tuanya, walaupun itu kan bar kan 18 plus ya. Jadi dia dengan kesadaran di atas umur 18 plus itu emang udah boleh nato ya kan. Jadi mungkin kalau dia tatoan akhirnya nggak bisa jadi PNS ya kan setelah kuliah nanti, takutnya kan begitu ya kan. Mungkin gua udah klasik betul ya. udah menyelamatkan harapan bangsa yang lagi agak error nih gitu. Ada satu hal sih yang harus dirapihin dari cara berpikir juga sih, maksud gue ketika lu dulu berpikir lo oke lah ya kalau lo berpikir gue jangan tatoan deh karena tujuan gue mau gue mau masuk perusahaan ini memang nggak boleh diperbolehkan untuk tatoan. Dan di Indonesia nih ya kan? Kita ngomong di Indonesia nih. Kalau lo dapat perusahaan bagus sih ya nggak masalah gitu. Masalahnya lo mati-matian memperjuangkan lo untuk kerja di kantor yang menurut lo ketika lo kerja di kantor tuh pencapaian gitu ya, itu udah paling keren gitu, kerja di kantor tuh udah paling keren. Dan tanpa lo sadari ya lo sampai mati lo makan aja tuh duit 8 juta, sampai mati lo makan 8 juta. Ya maksud gua cara berpikir buat gua soalnya ketika lo pernah sekolah atau kuliah kan itu menandakan lo pernah bersekolah dan lo punya ijazah aja, Prestasi. iya. Tapi kalau lo mau bikin uang sih nggak semata-mata lo ijazah lo tuh bisa ngebantu lo buat uang lo jadi banyak gitu. Dapat poinnya nggak? Paham. Iya maksud gue gitu. Itu kadang yang bikin gue suka bingung gitu, keren gitu gue ngeliatnya kayak apalagi di SCBD nih banyak banget tuh cowok-cowok yang apa ya, rapi, ganteng, kemejaan licin, batuknya dikit, pas close bill 4 juta pura-pura pingsan men. Padahal anak culture tuh ya. Dandanan udah culture tuh padahal tuh. Batuknya dikit tapi minum bir satu sampai anget, nggak bisa habis. Gue kadang suka rese gitu kan, men duduk sini men, join men gitu, lu ngalingin soalnya. Birnya satu tapi nggak bisa habis men, sampai anget. Tapi ya gila, itu bukan hal aneh ya. Kurang ya. Iya, Kurang sih sesuaiin gitu. aja gitu gaya hidup lo dengan penghasilan lo, udah sih sesimpel itu. Dan cara berpikir lo untuk bikin uang tuh seperti apa gitu. Kurang lebih gitu. Ya, begitu sih cerita yang dari Sherman lah ya. Namanya kan Sherman Tattoo Studio, yang akhirnya gue cuma bertahan sekitar 6 bulan di sana. Dan kebetulan gue di situ, jadi gue kerjasama bukan gue sendiri nih, antara pihak Camden dan gue enggak. Jadi gue Idos dan Camden. Jadi yang pemilik studio itu ya 3 orang itu kasarnya ya. Idos lo Dan Camden. Oh, dan Camden. Iya. Idos Daus ya? Ya, Idos Daus dan Camden. Jadi kita ada kerjasamanya, dan ya Idos duluan memutuskan untuk ninggalin Sherman buat ke Gili ya? Dan gue juga memutus gara-gara ditinggal Idos, gue sendirian bosen banget men. Tadinya yang ada teman ngobrol, dan akhirnya berasa studionya kecil men, berasa ketemu kehilangan partner kan. dan akhirnya gue kejar lagi tuh Idos. Gue ikutin ke Gili dia. Gue ikutin. Sebenarnya Idos risi apa sih ikut mulu? Nggak ada saking lu deketnya sama dia. Nah, kadang tuh Idos butuh gua juga buat bantu-bantu remind klien. Ya kita saling membantu lah. Idos ada membantu gua juga, di mana ada beberapa desain yang gua nggak mampu, gua serahin ke Idos.
terus feedback gue ke Idos, kadang nerimain tamu apa konsultasiin, soalnya pas itu Idos jadwalnya padat banget, jadi kayak nato terus saking ada tamu lagi nunggu nih, gue konsultasi ini buat Idos nih gitu. Jadi gue juga abis itu natoin temennya. Oke. Oke, jadi maksud gue kerjanya double tapi at least gue kerja dapat duit gitu loh. Terus ya itulah akhirnya gue ninggalin Sherman gitu, gara-gara gue juga butuh duit, semua orang butuh duit. Ngobrol itu dong, gue penasaran tuh. Apa tuh? Kalau kan dengan kondisi seperti ini, PSBB, Mm-mm. PSBB yang dipirit mulu nih. Mm-mm. Gue nggak ngerti itu PSBB dipirit mulu lah. Bali itu kan apa ya? Sumber uang kali ya. Bahasa kasarnya seperti itu, sumber uang untuk tato ya. Terus keadaan Bali sampai sekarang tuh, dan apa yang lo lewati bersama teman-teman tuh untuk lo tetap bisa bertahan di Bali gitu. Oke, gue akan cerita di edisi studio tato gue 2 biji ya nih. Ini strategi marketing kepake juga soalnya dengan kondisi apapun lo harus siap gitu kan. Mau Jadi nggak mau tuh. di 2 studio ini gue punya studio komersil yang dimana pinggir jalanan yang dimana tuh turis-turis pasti akan lewat, itu di priority banget ya, area prioritasnya Canggu ya, tempat gua di Batu Bolong gitu. Itu mati total dari bulan Juni. PSBB COVID datang pertama di Februari. Februari ya benar. Kita sampai Juni itu masih stabil karena masih ada orang yang kekunci, Iya. yang nggak bisa pulang. Jadi kita masih ada klien, sama yang di private pun sampai detik ini yang di private nggak pernah putus klien, masih jalan terus, sehari masih ada rezeki lah. Dan setelah Juni yang di Batu Bolong, yang komersil tadi gua bilang guys, itu bisa gue bilang mati. Jadi gue langsung subsidi silang. Jadi yang omset berawak nih gue buat nutupin biaya operasional segala macam yang di Batu Bolong. Dan menurut gue wajar sih, emang udah waktunya PSBB ya kan, biar cepat kelar gitu. Ya udahlah, gue nurutin aja lah apa kata peraturan lah ya kan, turutin aja. Walaupun kita yang tadinya buka sampai malam kita batasin itunya, terus mau nggak mau tato Yang operasionalnya aja yang berubah ya. dan ada beberapa tato artis gue yang main juga sampai akhirnya nato di Jakarta Black World. Emang gue nggak bisa ngasih klien yang di Berawa karena itu emang udah ada jatahnya masing-masing. Makanya kita udah bikin sistem, lu makan yang di Batu Bolong, gue makan yang di Berawa gitu loh. Maksudnya ada timnya sendiri walaupun kita satu nama. Dan gue nggak akan bisa nempatin lu semua di sana, itu cuma perkara satu hal, gue belum ngelengkapin stationnya segala macam. Gue pelan-pelan station aja masih 3 bang. Jadi walaupun bednya udah 5, gue belum beli alat-alat lainnya juga, walaupun murah. Maksud gue belum siap juga, parkiran belum ada. Gue sampai kadang ada klien parkir tuh jauh gitu loh, nyari-nyari dulu. Kayak gue pas di Kemang dulu. Jadi gue bilang gini deh sama anak-anak, gini aja dulu, biar asik nih, kalian ke Jakarta dulu deh, nggak apa-apa, nggak masalah. Walaupun di studio ntar cuma sisa manajer aja gitu, nanti gue sisain satu artis standby, ada lah. Gitu. Kebetulan yang bantuin di sini juga kan satu artis lu Bang Oki kan. Iya Bang Oki. Jadi Oki itu emang berangkatnya emang awalnya emang kenal, emang temen juga gitu ya. Pas dia lagi di Jakarta, iyalah sambil cari-cari jajan lah, sambil nato lah. Ya gue bilang ya karena Batu Bolong lagi kurang kuantiti, ya udahlah, sorry banget gue nggak bisa ngasih lu yang di Berawa dulu Mudah-mudahan nih. cepat berlalu ya. Soalnya yang di Berawa ini juga gue punya tato artis berkeluarga semua, punya anak, punya tanggung jawab gitu. Jadi maksud gue mohon maaf banget, kayak yang di Batu Bolong ya mau nggak mau mungkin ada tato studio lain yang masih survive, nggak ada salahnya lah buat mampir-mampir sambil menghirup nafas segar sedikit. Ya. Kan kita sempat sesak nafas juga kasarnya ya kan. Gua sampai detik ini setelah Juni itu subsidi silang terus dari Berawa buat tetap jalan, karena gua nggak akan mau yang gimana
Dream Ink Canggu yang di Batu Bolong tutup, makanya gue sempat post tuh, gue bilang still strong and still survive since 2016 even on the pandemic. Gue bilang gue masih buka, soalnya banyak banget bang studio tato yang tutup and bangkrut. Oh iya, gue denger juga tuh. Tutup, bangkrut, dan even ada yang pindah ke rumahnya, maksudnya jadi privat studio gara-gara mohon maaf sewa toko di Bali tuh udah gila harganya menurut gua sekarang ya, kalau dulu masih oke. Kan emang ini kan keadaan ini kan emang nggak diprediksi kan. Kasihan tuh teman-teman yang tetap yakin dan nggak menduga akan kondisinya seperti ini, bahkan sampai jual aset kan. Banyak tuh. Dan dia berpikir anjing gua nggak apa-apa, gua bisa cari lagi nanti semuanya setelah semuanya membaik nih. Gua kayak anjing kasihan juga ya mereka yang sampai habis-habisan tuh. Gua nggak usah jauh-jauh deh. Jadi buat gua akhirnya, sorry gua potong ya, akhirnya buat gua ini buat belajar nih. Untuk masa depan gimana cara ngadepinnya ya kan? Iya, dan aduh hal-hal seperti ini nggak terduga, nggak bisa nih ugal-ugalan terus, mau nggak mau lo harus nabung nih meskipun sedikit-sedikit, itu harus deh. Harus jadi buat hal-hal harus yang nggak jadi terduga. harus jadi sesuatu dulu istilahnya. Even lu mau spend on something, maksudnya lu spend ke apa kayak properti kayak emas kayak apa, buat tetap lu jaga-jaga deh gitu, jangan ugal-ugalan. Kalau mentok banget lu jadiin istri lagi deh tuh. Enggak ya. Jangan. Ntar gue diomelin bu guru nih. Nah, gue balik lagi tadi itu, gue kasihan banget banyak orang-orang yang di Bali tuh kayak ada yang baru buka langsung gulung tikar tuh. Di yang dekat private studio gue tuh udah ada 3 tato studio. Gue nggak mau sebut namanya, 3 tato studio gara-gara pandemi mau nggak harus nggak lanjut nyewa di toko atau ruko tersebut. Ada 3. Terus yang di Batu Bolong tuh lumayan banyak juga. Di Batu Bolong lumayan banyak, itu yang masih area gue ya, di Canggu Kuta Utara. Tapi kalau di area Legian lebih miris, Seminyak, Legian, Kuta itu ada beberapa tato studio yang mau nggak mau harus tutup. Daripada dia nombok biaya operasional, mendingan gue tutup deh gitu. Soalnya sewanya masih panjang kan, biasanya orang kontrak 3 tahun 5 tahun gitu kan, ya otomatis ya dia wasting biaya sewa aja gitu loh. Tapi ya ada beberapa yang sampai tutup for good gitu loh, ada juga sampai yang tadi lu bilang kasihan banget sampai jual aset gitu juga ada bang. Maksud gua ya buat kedepannya nih, siapapun deh, nggak tato artis deh gitu, lu di dalam pekerjaan apapun kalau bisa lu nabung dari apa yang lu dapetin itu, lu sisihin gitu loh, lu sisihin walaupun gak usah banyak-banyak. Seenggaknya suatu saat di kala serangan alien datang nih kan, hujan api datang nih ya kan, Betul. lu udah siap lahir dan batin gitu buat ngadepinnya gitu Bisnis sih. AP kek, belajar cacing sutra kayak apa. Cupang tuh lagi bagus Cupang. Iya, Cupang hidup lagi ya gara-gara pandemi ya. Kurang lebih gitu kali ya kira-kira Mas Afi ya. Mm-mm. Di gue juga thank you banget udah banyak di luar ini ya, di luar ini gue juga banyak kasih masukan juga, dan gue ada beberapa hal juga belajar sama lo, dan buat gue akhirnya gue belajar ini sama lo gitu, maksudnya perkembangan zaman tuh jangan dilawan gitu. Yoi, nggak bisa. Jangan dilawan, dan kalau lo cuma berkarya tapi lo nggak ikut ada di era digital seperti ini salah satu bagian lo juga mempromosikan produk lo nih. Oh iya, akhirnya gue belajar banyak hal itu dari lo. Gue juga belajar banyak dari lu Oke, bang. buat temen-temen juga nih, bantu support kali ya channel studio. Iya. So guys, pokoknya nih kalian nih punya kewajiban lah ya. Asik, kewajiban. Harus bantu subscribe Bang Malik supaya Bang Malik makin semangat buat Mau bikin makin ini sih, mau bikin yang unik-unik sih, unik-unik ya. hal-hal yang nggak lazim. Tutorial ini ya, minum air AC. Tutorial ngocok kopi gitu. Iya, jadi iklan Bu Guru guys, sorry guys ya.
Ya pokoknya kalian jangan lupa, kalian punya kewajiban untuk bantu channel Bang Malik untuk subscribe di channel Jakarta Blackwork Tattoo Studio, dan di subscribe tuh wajib banget tuh ya, di subscribe. Dan Jangan wajib. menurut gua wajib lah buat tim tukang tato, wajib Amin, lah amin, ya, amin, amin. wajib lah ya. Dan kalian jika punya kesempatan waktu lebih selain menontonnya itu, komen juga, misalnya kalian pengen request video seperti apa, mungkin Bang Malik bisa apa namanya tuh merealisasikannya ya. Misalnya kalian request nato di atas tiang listrik, mungkin bisa ya kan. Barangkali bisa terkenal kita Bu Wisnu ya. Red Bullnya enak Bu. Iya Bu, siap Bu. Oke Bang Malik, thank you banyak. Siap. Makasih banyak. Thank you juga udah mampir ke warung kita ya. Makasih banyak dan sehat-sehat selalu dan selalu apa ya? Infoan kali ya ketika lo di Jakarta, ketika gue ke Bali, dan selalu tetap hangat. Tetap hangat. Siap. Thank you Mas Afik. Thank you banyak. Makasih banyak. Oke guys, gitu aja jadi perbincangan berat kita hari ini. Menurut gue ini berat nih, soalnya banyak ilmu yang kalian bisa serap, bukan ilmunya sedikit nih, jadi ilmunya sangat berat. Jadi so, thank you yang udah nonton sampai habis. Jangan bosan-bosan untuk selalu support channel aku, Tukang Tato. Sampai jumpa di apa yang video selanjutnya. Jadi ada Bu Guru di situ. Thank you guys, bye.